Manusia berkata ke kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian ikut pula bersaksi? Ketika tangan bicara, manusia diam. Ketika kaki bersaksi, manusia diam. Ketika telinga bersaksi, manusia diam. Ketika mata bersaksi, manusia diam. Tapi ketika kulit yang bersaksi, manusia protes. Apa kata manusia? Lima syahidtum alaina. Manusia berkata ke kulit mereka, kenapa kalian ikut bersaksi pula? Pertanyaannya, kenapa manusia heran ketika kulit ikut bersaksi? Sehingga dia bertanya, kenapa kau ikut bersaksi? Kenapa? Karena kulit itu yang akan diazab. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Yasin ayat 65, ya, surat Yasin 65, dan surat Fussilat ayat 20 dan 21. Kita baca ayatnya. Yasin 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut mereka, kami berbicara kepada kami tangan mereka, dan bersaksilah kaki mereka terhadap apa yang dulu pernah mereka perbuat. Yasin 65. Fussilat 20-21. Hatta iza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah allazi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Hingga apabila mereka telah datang kepada pengadilan nanti di akhirat, di hari kiamat, bersaksilah atas mereka pendengaran mereka dan penglihatan mereka dan kulit mereka terhadap apa yang mereka pernah perbuat. Mereka berkata kepada kulit mereka, kenapa kalian ikut bersaksi atas kami? Kulit menjawab, Allah yang membicarakan kami, yang menjadikan segala sesuatu bisa berbicara, dan dialah yang menjadikan kamu sejak awal mula dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Itu Fussilat 20 dan 21. Kedua ayat ini, ya, baik surat Yasin ayat yang ke-65 dan surat Fussilat 20-21, ini menjelaskan tentang salah satu instrumen pengadilan akhirat. Ya, nanti kita akan diadili oleh Allah. Semua kita akan mendatangi Allah. Ya, karena nanti Allah akan sediakan pengadilan. Maka semua orang mendatangi pengadilan itu. Ya, dan itu disebutkan di surat Maryam ayat 95. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua manusia akan datang nanti di hari kiamat sendiri-sendiri untuk menghadapi pengadilan Allah. Itu kenapa Allah, ya, salah satu sifatnya Al-Hakim, pengadil, ya, hakim. Baca nanti surat Yunus 109. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Ya, jadi kalau kamu dihina, dicaci, dizalimi, udah bersabarlah kata Allah, ya, sampai Allah mengadili, karena Allah sebaik-baik hakim atau pengadil. Nah, salah satu instrumen pengadilan nanti di akhirat adalah saksi-saksi. Ya, saksi-saksi. Jadi surat Yasin tadi dan surat Fussilat tadi itu menjelaskan saksi nanti di pengadilan Allah. Nah, apa kata Allah? Pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, mulut dikunci. Jadi mulut dikunci, ya. Kenapa mulut dikunci? Karena mulut ini terlatih berbohong nih.
Karena mulut dia terlatih berbohong. Karena dia terlatih berbohong, boleh jadi ada potensi bohongnya masih tinggal sampai ke akhirat sekalipun, maka dikunci Allah dulu yang terlatih berbohong itu. Maka setelah itu tukallimuna aidihim, berbicaralah kepada kami tangan mereka. Kata tukallimu itu namanya ya mazid, ya kata kerja, ya mudhari itu mazid mazid satu huruf, timbangan fa'ala kallama yang menunjukkan makna ta'diyah namanya. Ya, ta'diyah itu maksudnya aktif. Jadi ketika Allah berkata tukallimuna aidihim, tangan berbicara, itu artinya tangan berbicara aktif tanpa dipaksa, tanpa diminta. Ya. Allah tidak berkata kami jadikan tangan mereka berbicara. Allah tidak berkata ya kami yang berbicara dengan tangannya. Tidak. Tangan mereka yang berbicara kepada kami. Berarti tangannya aktif. Allah tidak berkata kami bertanya ke tangan. Berarti kalau kami bertanya ke tangan, ya kaminya yang aktif, tangannya yang pasif. Tapi tukallimuna aidihim, berarti aidihim jadi fa'il namanya. Nanya kaminya jadi objek. Jadi di hari itu Allah diam mendengar apa yang dikatakan tangan tanpa diminta bertanya, tanpa ditanya. Begitulah saksi di pengadilan akhirat. Tangan kita bercerita dengan kesadarannya secara aktif, tanpa dipaksa, tanpa diminta, tanpa ditanya. Itu kenapa secara struktur kata aidihim itu sebagai fa'il namanya, subjek. Dan tukallimu fi'il muta'addi namanya, aktif tanpa diminta dan tanpa ditanya. Nah, kemudian kata Allah tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi. Dan itu tidak disuruh pula, tidak diminta pula, kaki dengan kesadarannya pula bersaksi, ya, aktif. Nah pertanyaannya, kenapa tangan yang bicara, kenapa kaki bersaksi? Karena tangan itu adalah eksekutor. Jadi yang bicara itu eksekutor. Kaki hanya mengantarkan, karena itu dia hanya bersaksi, tidak berbicara. Karena yang melakukan sesuatu itu tangan. Coba perhatikan Al-Baqarah 182. Ya, Al-Baqarah 182. Zalika bima qaddamat aidikum. Itu dosa-dosa karena ulah tanganmu. Berarti tangan yang berbuat. Coba baca Asy-Syura 30. Ya, Asy-Syura 30. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Kalau ada bencana, ada musibah, itu karena ulah tanganmu. Berarti tangan ya yang berbuat. Karena itulah tangan yang berbicara. Tukallimuna aidihim. Sementara kaki hanya mengantarkan. Makanya dia bersaksi, memang saya antarkan. Wa tashhadu arjuluhum. Nah, di surah Fussilat ayat 20 itu disebutkan kulit juga bersaksi. Syahida alaihim sam'uhum, ya, telinga mereka bersaksi, absaruhum, mata mereka bersaksi, wajuluduhum, dan kulit mereka bersaksi. Yang menarik, ketika tangan berbicara, ketika kaki bersaksi, ketika telinga bersaksi, ketika mata bersaksi, manusia diam. Tapi begitu kulit yang bersaksi, manusia protes. Apa kata manusia? Wa qalu li juludihim. Manusia berkata ke kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian ikut pula bersaksi? Ketika tangan bicara, manusia diam. Ketika kaki bersaksi, manusia diam. Ketika telinga bersaksi, manusia diam. Ketika mata bersaksi, manusia diam. Tapi ketika kulit yang bersaksi, manusia protes. Apa kata manusia? Lima syahidtum alaina. Manusia berkata ke kulit mereka, kenapa kalian ikut bersaksi pula? Pertanyaannya, kenapa manusia heran ketika kulit ikut bersaksi? Sehingga dia bertanya, kenapa kau ikut bersaksi? Kenapa? Karena kulit itu yang akan diazab. Coba baca surah An-Nisa 56. Ya, An-Nisa 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum
baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Siapa yang merasakan azab? Julud, kulit. Makanya kullama nadijat juluduhum, setiap kulit mereka matang, ya, nadijat itu matang, ibarat kita masak ikan, memanggang ikan itu matang dipanggang, itu namanya nadijat. Ketika kulitnya matang, hangus, baddalnahum juludan ghairaha, diganti kulit baru, liyazuqul azab, supaya kulit tadi merasakan azab. Berarti yang diazab itu kulit. Itu kenapa manusia bertanya ke kulit, lah kalian kenapa ikut bersaksi? Kan yang diazab nanti kalian. Saking jujurnya itu pengadilan di akhirat, hingga yang akan diazab pun bersaksi untuk memberatkan dirinya sendiri. Masya Allah ya. Kita biasanya kalau akan memberatkan kita tidak bicara. Tapi di pengadilan akhirat, kulit akan menerima azab. Yang akan menerima azab itu pun berbicara tentang kejahatannya sendiri. Itu kenapa manusia bertanya kepada kulit mereka. Ketika tangan bicara, kaki bicara, mata bicara, telinga bicara, manusia biarkan saja. Tapi begitu kulit yang bicara, manusia berkata, wa qalu li juludihim, manusia berkata, kenapa kalian bersaksi pula? Karena kulit yang akan merasakan azab. Dan menariknya lagi, ya di An-Nisa 56 itu, pertama, nadijat juluduhum, kulitnya matang. Kenapa kulitnya matang? Itu disebutkan di Al-Ahzab 66 ya. Nanti baca Al-Ahzab 66, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Nanti di hari di neraka tuh orang dibolak-balik kayak kita manggang ikan, ya, dibolak-balik sampai hangus tuh. Kenapa? Nadijat, matang dia, kan dibolak-balik. Ya, tidak ada satu bagian pun yang tidak kena azab. Yang kedua, yazuku, ini konteksnya kulit. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Merasa itu bahasa Arabnya ada zaqa, ada massa. Kalau massa, ya, itu untuk kulit. Jadi massa itu untuk kulit. Coba baca nanti Maryam 20 ya. Maryam 20. Laqad anna wa qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar. Bagaimana saya bisa melahirkan anak? Kulit saya tidak pernah merasakan sentuhan laki-laki. Maksudnya berhubungan seksual. Bagaimana saya bisa hamil melahirkan anak? Sementara saya belum pernah merasakan sentuhan laki-laki. Sentuhan kulit itu bahasa Arabnya yamsas, dari kata massa. Coba baca nanti surat Al-Mujadilah ayat 1-4 ya, Al-Mujadilah 1-4 tentang zihar. Jika ada laki-laki menyamakan istrinya dengan ibunya secara fisik, maka dia memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan ya 60 orang miskin min qabli ayyatamassa. Min qabli ayyatamassa. Yatamassa itu maksudnya merasakan sentuhan kulit satu dengan yang artinya berhubungan seksual. Jadi kalau kulit merasakan sesuatu, maka bahasa Arabnya massa. Massa. Kalau zaqa itu yang dirasakan oleh lidah. Jadi rasa yang dirasakan oleh lidah, enak, ya, asin, asam, pahit, itu namanya zaqa. Coba lihat ya surah Al-A'raf 22. Ya, falamma zaqash syajarah. Ketika Adam dan Hawa merasakan buah yang dilarang. Merasakan buah ya dengan lidah. Zaqa itu dengan lidah biasanya. Nah, ketika penduduk neraka merasakan azab, kulitnya itu liyazuqul azab, bukan liyamassu al azab. Padahal julud. Karena zaqa itu lidah. Kalau kulit massa, ya massu. Kenapa Allah mengatakan liyazuqul azab? Padahal kulit yang harusnya yazuqu itu untuk lidah. Yang kulit itu massa. Untuk menunjukkan betapa tidak wajarnya azab di hari itu. Hingga yang tidak merasakan pun
dirasakan juga untuk dia. Zakah itu yang merasakan lidah. Tapi kulit pun bisa merasakan. Padahal zakah itu untuk lidah. Kalau kulit massa, saking terbalik-baliknya keadaan di hari itu, saking tidak normalnya keadaan di hari itu. Sebagaimana tidak normalnya kata yazuku untuk kulit, yang harusnya massa, lam yamsasni bashar au qabla min qabli ayyatamassa. Ya. Jadi kulit itu paling menderita nanti di neraka. Yang penderitaannya tidak biasa, tidak wajar. Sebagaimana tidak biasanya kata zakah untuk kulit. Nah, itulah rahasianya kenapa manusia protes kepada kulit sendiri saat kulitnya bersaksi. Ya, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian ikut pula bersaksi? Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.